Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira Riksa ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yaitu proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Komunikasi bisnis dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dan dapat melibatkan berbagai pihak seperti karyawan, pelanggan, rekan bisnis, pemasok, dan pihak pemerintah. Jenis-jenis komunikasi dalam bisnis, yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan, seperti dalam rapat, presentasi, atau percakapan langsung. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan penampilan. Yang ketiga ada komunikasi tertulis, yaitu penulisan dokumen bisnis seperti laporan, memo, email, dan surat resmi. Dan yang terakhir ada komunikasi visual, yaitu menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan infografis untuk memperjelas informasi. Selanjutnya ada elemen-elemen dasar dalam komunikasi bisnis. Elemen komunikasi bisnis, yang pertama ada pengirim dan penerima, yaitu dua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang kedua ada pesan, yaitu informasi atau konten yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada saluran komunikasi, yaitu media yang digunakan, baik itu secara langsung atau tatap muka, maupun tidak langsung, yaitu melalui email, telepon, dan media sosial. Yang ketiga ada umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima yang menunjukkan apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Ya, dan yang terakhir ada konteks, yaitu situasi atau lingkungan yang memengaruhi proses komunikasi. Selanjutnya ada proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis dibedakan menjadi empat, yaitu yang pertama ada pengkodean, yaitu proses mengubah ide atau informasi menjadi pesan yang bisa dipahami oleh penerima. Yang kedua ada pengiriman pesan, yaitu menggunakan saluran komunikasi yang dipilih untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga ada decoding, yaitu proses menerima, memahami pesan yang diterima. Dan yang terakhir ada feedback, yaitu respon dari penerima yang menunjukkan tingkat pemahaman dan reaksi terhadap pesan. Selanjutnya ada strategi komunikasi efektif dalam bisnis. Strategi komunikasi bisnis yang pertama ada analisis audiens, yaitu mengenali kebutuhan, preferensi, dan karakteristik audiens. Yang kedua ada pemilihan media yang tepat, yaitu memilih media yang sesuai dengan pesan dan audiens, seperti rapat tatap muka untuk isu penting atau email untuk pesan rutin. Yang ketiga ada penggunaan bahasa yang jelas dan padat, yaitu menghindari kata-kata yang ambigu atau terlalu teknis, dan yang terakhir ada penyampaian pesan yang persuasif, yaitu menggunakan teknik persuasif untuk memengaruhi dan meyakinkan audiens. Kesimpulannya yaitu bahwa komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan bisnis dan keberhasilan organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, komunikasi yang jelas, tepat, dan efisien dapat memperkuat hubungan internal maupun eksternal, memudahkan koordinasi, mendukung pengambilan keputusan, dan membantu perusahaan menghadapi tantangan, termasuk situasi krisis. Komunikasi yang efektif mendukung tercapainya koordinasi yang baik, penyampaian pesan yang akurat, dan memperkuat hubungan antar individu di dalam dan di luar organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.